Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Oktaviani dari kelas Teknik Elektronika 2B dengan nomor induk mahasiswa 200201055. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang keandalan. Apa sih itu keandalan? Saja kita mulai dari pengertiannya. Pengertian keandalan adalah probabilitas bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. Sebagian besar penelitian tentang keandalan produk mengasumsikan bahwa produk beroperasi dengan pola terus-menerus atau continuous. Kenyataannya, pada beberapa situasi, pola penggunaan produk bersifat terputus-putus atau intermiten. Contoh produk dengan pola penggunaan intermiten adalah elevator, starter listrik pada sepeda motor, generator darurat, dan lain-lain. Nah, terdapat sejumlah pendapat lain mengenai pengertian reliability menurut para ahli. Antara lain, yang pertama dari Sugeng A.Y. Reliability adalah tingkat konsistensi untuk mengukur apapun. Makin bervariasi hasil pengukuran dengan sebuah alat ukur, maka semakin tidak reliable alat ukur tersebut. Dan yang kedua adalah menurut Neumann, reliability adalah keandalan atau konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran atribut yang sama diulang akan memberikan hasil kondisi yang identik atau sangat mirip. Reliability dalam penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa hasil numerik yang dihasilkan oleh suatu indikator tidak berbeda karena karakteristik dari proses pengukuran atau instrumen pengukuran itu sendiri. Kebalikan dari reliability adalah pengukuran yang memberikan hasil yang tidak menentu, tidak stabil, atau tidak konsisten. Dan yang ketiga adalah menurut Walliser, reliability adalah keajegan pengukuran. Nah, kemudian ada tujuan dari keandalan. Tujuan keandalan juga dapat didefinisikan sebagai probabilitas yang selalu dikaitkan dengan akumulasi waktu di mana suatu alat beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam kondisi lingkungan tertentu. Tujuan reliability adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Nah, ada beberapa jenis-jenis reliability yang perlu Anda pahami. Di antaranya, pertama, ada stability reliability atau reliabilitas stabil. Jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Kemudian yang kedua ada representative reliability atau reliabilitas terwakili, yaitu mengacu pada keterandalan masing-masing grup. Menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada equivalence reliability atau reliabilitas seimbang, yaitu menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalisasikan ke semua konsepsi pengukuran. Kesetaraan keandalan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian ditentukan dari hubungan dua skor instrumen, atau lebih dikenal dengan hubungan antara variabel bebas atau independent variable dengan variabel terikat atau dependent variable. Sebuah tes dianggap memiliki reliability yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, reliability adalah milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda,
ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Dan yang ketiga, reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Nah, di sini ada contoh soal keandalan. Sini ada sebuah catu daya, osilator, dan penguat. Semua digunakan dalam suatu sistem sederhana dipasang seri. Hitung keandalan masing-masing unit dan sistem untuk periode operasi 1000 jam. Jika MTBF-nya 20.000 jam, 100.000 dan 50.000 jam, maka keandalannya di sini, keandalan satu daya untuk 1000 jam adalah rumusnya RP sama dengan E min T per M sama dengan E, T-nya itu adalah 0,05, kemudian E min 0,05 sama dengan 0,95. Andalan osilatornya di sini rumusnya RO sama dengan E min T per M. E min 0,01 sama dengan 0,99. Dan kemudian keandalan penguatnya rumusnya adalah RA sama dengan E min T per M sama dengan E nya min 0,02 sama dengan 0,98. Karena unit-unit dipasang secara seri, maka keandalan seluruh sistem adalah rumusnya RS sama dengan RP dikali R0 kali RA sama dengan 0,95 dikali dengan 0,99 dikali dengan 0,98, dan hasilnya adalah 0,922. Berikut ini beberapa cara meningkatkan reliability. Antara lain, yang pertama itu untuk menyeleksi komponen, maka bisa dengan menentukan nominal penekanan seperti fungsi beban temperatur atau suhu, getaran, guncangan, perlengkapan fisik, waktu, dan lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum seperti faktor penekanan, konsentrasi, faktor beban statis dan dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi, dan perlakuan panas, faktor penekanan lingkungan, dan lainnya. Yang ketiga adalah dengan mengidentifikasi penekanan komponen kritis dan mengkalkulasi arti setiap penekanan kritis yang dapat direnggangkan secara maksimal dan menghilangkan penekanannya. Kemudian menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah diterapkan dengan cara menganalisa parameter distribusi dan mengidentifikasi batas keamanan. Kemudian mengaplikasikan distribusi dengan asumsi distribusi normal, Poisson, gamma, log normal, dan lainnya. Untuk setiap komponen kritis, perancangan batas keamanan tidak cukup. Tindakan korektif juga harus dilakukan. Hal ini akan sesuai dengan isi setiap komponen bagi bagian pengganti. Beberapa pemborosan yang harus ditambah atau melengkapi perancangan unsur sistem yang menjadi masalah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.